Ibu-ibu ada juga kayaknya. Ada. Ya dibuka aja biar kelihatan apa presentasi. Iya, lumayan tuh. Kalau bisa 3.000. Iya. Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah seperti kita sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa Al-Fatihah ini adalah induk ajaran Islam, ya. Sekaligus rangkuman seluruh isi Al-Quran. Karenanya disebut sebagai Ummul Quran, ya. Namanya apa Pak? Ummul Quran. Artinya induk, Al-Quran seluruh Quran, ya. Makanya ya sering kita dapat misalnya ibu kota, ya induk, ya. Apalagi misalnya ibu jari, ya, yang selalu menunjukkan fungsi utama. Nah, karenanya mulai hari ini insya Allah kita akan fokus di tafsir surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena ini selalu bacaan wajib kita. Perlu kita punya latar belakang pemahaman yang baik. Kenapa Allah memilih Al-Fatihah sebagai password sholat kita? Sampai-sampai Allah katakan la sholata illa bi fatihatil kitab. Sholat kagak dianggap sah kecuali dengan baca surat Al-Fatihah, ya. Maka kira-kira rahasianya apa? Ternyata kalau kita cek, ya, bahwa surah ini membahas membahas tema utama, ya, yang ini, ya, hubungan antara hamba dengan Allah, ya. Dan hubungan ini kita sebutnya sebagai ibadah, ya. Hubungan tertinggi seorang manusia, makhluk jin dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kalau kita lihat, ternyata selain hubungan antara hamba dengan Allah ini yang diwakili oleh Al-Fatihah, ada hubungan lain yang juga nanti akan dibahas oleh Al-Quran, ya. Mungkin globalnya seperti ini Pak, 5 bentuk hubungan, ya. 5 bentuk hubungan dalam Islam. Dan 5 ini insya Allah merangkum ajaran Islam secara global, ya. Merangkum Islam secara global. Pertama, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah puncak tertinggi jenis hubungan manusia, yaitu ibadah. Dan seperti kita tahu, kita ada di sini karena kepentingan ibadah, ya. Ibadah. Makanya ya sering kita dengar firman Allah, Bapak-bapak pasti hafal ayat ini. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Hafalkan ya Bapak-bapak sekalian? Ya, coba kita bareng baca-baca. 1 2 3. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali ibadah. Nah, ibadah di situ yang lebih komplit dan lengkap ada 3 minimal. Nah, kalau Bapak ada catatan di HP atau di buku tulis, pertama ibadah hati. Ibadah hati, terutama iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir, iman kepada kitab suci, iman kepada para nabi, iman kepada qada dan qadar Allah yang baik maupun yang buruk. Itu semua ibadah hati. Dan ibadah hati ini masih jarang kita sentuh sebagai umat Islam. Dan kita tahu Rasulullah di Mekah selama 13 tahun mengokohkan iman itu di hati. Iya. Yang kedua, hubungan dengan akhirat. Ya, namanya tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Bahwa di dunia ini manakala kita zalim, tidak adil dan tidak ihsan, ya, ini 3 tangga dalam Islam, ya. Adil dan
ihsan, di bawahnya hanya ada kezaliman. Nah, zalim itulah yang dosa. Tuntunan untuk kita muslim dalam bersyariat adalah adil dan ihsan. Nah, itulah kaitannya dengan akhirat, tanggung jawab. Oleh karena itu Bapak sekalian, kalau ada yang bilang, mohon maaf, non muslim itu bertanggung jawab, harus kita koreksi gitu. Kenapa? Dasar tanggung jawab dan dalam Islam pertama ibadah dulu. Bahkan itulah asas tanggung jawab, yaitu bertanggung jawab penuh terhadap Allah dalam aspek pribadi, namanya ibadah. Iya. Lalu yang kedua, bertanggung jawab terkait dengan masa depan akhirat kita. Iya. Masa depan akhirat. Nah, dua inilah yang disebut visi Islam nomor 1 dan nomor 2 visi Islam. Iya. Sering disebut di Quran yu'minu billahi wal yaumil akhir. Iya. Ini kepengen saya kalau papan tulis sebenarnya satu lagi ya, untuk saya catat yu'minu billahi wal yaumil akhir di Quran. Iya, saya kasih contoh Pak ya. Iya. Tentang Allah ya, di surah Al-Fatihah kita udah baca gini. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Segala puji bagi Allah. Nah ya. Nah itu Allah ya. Kenapa Allah dipuji? Rabbul alamin. Alasannya Rabb sang penguasa seluruh semesta alam yang menentukan segala kejadian dan peristiwa di alam ini. Karena menakutkan Allah menyatakan kalian jangan takut karena Allah Rahman Rahim pengasih penyayang. Itu Allah semua itu. Lalu coba cek Maliki Yaumiddin. Allah sang penguasa hari kiamat. Langsung Allah kaitkan dirinya dengan kiamat. Kenapa? Karena namanya agama itu kepercayaan kepada Allah dan keyakinan adanya hari kiamat. Jadi dua ini Pak kalau terselesaikan itu kita akan menjadi muslim yang kokoh. Makanya coba cek orang munafik mengklaim dua itu di surah Al-Baqarah. Wa minan nasi, di kalangan masyarakat Madinah, may yaqulu, ada yang menyatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dua kan visi. Tapi apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka sebenarnya kagak beriman, bohong mereka. Ya, jadi pentingnya dua ini Pak, visi. Maksud saya tidak ada amalan dalam Islam kita lakukan kecuali kita harus fokusnya Allah, ikhlas. Yang kedua untuk mengamankan diri kita di hari kiamat kelak. Ya, karena disinilah orang lupa dua ini sehingga mereka berani maksiat. Ya, akhirat itu termasuk mati, meninggal. Makanya orang yang imannya benar, dia akan pertama ikhlas ke Allah, itu yang pertama. Yang kedua, dia akan sadar hidup ini terbatas, enggak lama lagi dia balik ke Allah. Lalu apa modalnya? Ya, kalau ada orang enggak ingat mati, itu berarti iman lagi lemah, Pak. Ya, iman lagi lemes. Makanya masalah akhirat ini seringkali Allah jadikan alasan untuk mengancam orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, termasuk misalnya ya Yahudi. Berulang-ulang Allah ingatkan di surah Al-Baqarah, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Wahai kalangan Yahudi yang sedang tidak amanah menyampaikan risalah Allah, yang seringkali berkhianat terkait dengan amanah dari Allah. Wattaqu yawma, ingatlah sebuah hari turja'una fihi ilallah, kalian dibalikin kepada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, lalu semua orang diberikan pahala ataupun dosanya dengan sempurna. Oleh karena itu Bapak sekalian, ketika saya mengamalkan sesuatu ya, maka saya ketar-ketir, termasuk pertimbangannya adalah akhirat itu. Makanya di surah Al-Insan Allah katakan yakhafuna yawma, mereka takut sebuah hari tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Hati dan mata tidak bisa tenang begitu mengkhawatirkannya peristiwa hari kiamat. Nah, inilah Pak. Makanya coba kita lihat tadi Pak ya, saya tes ya. Kalau Bapak-bapak punya catatan,
Misalnya gini, bagaimana yu'minu billahi wal yawmil akhir menjadi kunci utama. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapapun benar-benar merasa yakin beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifahu, hormati tamumu. Maka beriman kepada Allah dan akhirat itu visi, sementara menghormati tamu itu misi. Misi, amalan praktis. Ya, apalagi hadis terkait itu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu, siapapun merasa yakin Allah dan akhirat, maka jangan sakiti tetanggamu. Ya. Bawa iqahu, tahan keburukanmu terhadap tetangga. Ya. Apalagi misalnya, mohon dibantu Ustaz terkait hadis yu'minu billahi wal yawmil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya, katakanlah sesuatu yang baik, atau kalau nggak bisa diam aja. Karena semua kata-kata itu dipertanggungjawabkan di atas. Ya, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan yang keluar dari mulut kecuali ada raqib atid yang selalu mencatatnya di sini. Iya. Nah itu Pak ya, mungkin ada yang ingat di Quran. Coba di Quran tadi udah saya sebutkan di Al-Baqarah. Kalau nggak salah ayat itu di ayat 8. Mungkin bisa ada yang bantu bukakan saya mushaf Al-Baqarah ayat 8. Ya. Al-Baqarah ayat 8. Ada yang ketemu? Ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Nah, itu Pak. Itu diklaim oleh orang munafik untuk menyatakan dirinya muslim. Iya. Nah, sekarang coba bantu saya di akhir surah Al-Kahfi. Ya. Di akhir surah Al-Kahfi. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ya. Ya. Langsung aja surah Al-Kahfi, ya. Buka pas ujungnya. Ya. Kalau mau lebih cepat buka surah Maryam, sebelum Maryam itu langsung ujungnya. Ya. Ketemu? Ya. Kalau udah ketemu, minta dibacakan saya awalnya. Ya, silakan ibu-ibu yang sudah dapat. Ya, silakan. Ayat Arabnya aja, Arabnya. Ya. Ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarjullaha wal yawmal akhir wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapapun merasa yakin Allah dan hari akhirat, jangan coba-coba menyekutukan Allah dengan apapun. Itu ya Pak ya. Jadi sekali lagi, yu'minu billahi wal yawmil akhir itu kata kunci keislaman. Nah, makanya sekarang coba cek di Al-Ma'un, kenapa orang itu dianggap tidak beragama, mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, tahukah kalian siapakah orang mendustakan agama itu? Yaitu orang yang tidak percaya Allah dan hari kiamat. Nah, itulah yang disebut kafir, Pak. Tertutup dari Allah dan hari kiamat. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Jadi yang berani menghardik anak yatim adalah hanya orang gak beriman. Kenapa? Kalau orangnya beriman, nanti di akhirat dia lebih yatim dibanding anak yatim itu. Apakah dia mau dihardik oleh Allah juga? Ya, itu bahasanya. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dia tidak terlibat dalam upaya memberikan santunan bagi orang-orang miskin. Ya. Jadi orang yang beriman itu nanti satu paket dalam Islam kita ini, santunan yatim seperti zakat, ya, infak, itu otomatis Pak, minimal zakat fitrah. Ya, lalu kemudian infak, ya, yang disebutkan di surah Al-Baqarah, ya, yang disebut hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib
wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi salat dan infak, zakat. Iya. Nah, ya. Jadi wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang salat. Nah, ini orang munafik Pak tadi yang mengklaim Allah dan hari akhirat itu. Ya, fawailul musalladzina hum salatihim sahun, orang-orang yang lalai dari salatnya. Begitu lalainya sampai masuk waktu salat lain dia belum salat. Kenapa? Dia salat memang hanya untuk setor muka, untuk apa? Ya, untuk dia doang, Pak, bukan karena Allah. Iya, makanya ya kalau nggak ada yang lihat dari kalangan Muslim, dia nggak perlu sholat. Dia sholat murni karena ria doang. Iya. Makanya sholat mereka oleh Allah disebut gini, wa makana sholatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasbih. Sholat mereka di dekat Ka'bah orang munafik itu hanya sekedar siulan ataupun tepuk tangan. Nggak dianggap oleh Allah. Kenapa? Kehilangan ikhlas, kehilangan keyakinan akan akhirat. Ya. Nah itu mungkin dua itu. Nah sekarang gini, sekarang kita masuk ke misinya. Apa itu misi? Langkah praktis. Langkah praktis. Adapun visi adalah sesuatu yang menjiwai setiap langkah-langkah praktis, amalan praktis yang dilakukan dalam Islam. Yang pertama dan paling utama Bapak sekalian di sini, kita meyakini bahwa kita dengan hidup di dunia ini murni ujian, Pak. Murni ujian. Jadi mau kaya ujian, mau miskin ujian. Ujian ini berlaku sejak kita balik ya, sampai kemudian kita meninggal. Ya. Kita tidak masuk dalam kategori kewajiban itu mukallaf namanya kalau kita lagi gila. Rufi'al qalam an salas kata Rasulullah. Sungguh ya, al-qalam catatan dosa dan maksiat sudah diangkat ansalat dari 3 orang, anin naim hatta yastayqir, orang yang ketiduran sampai dia bangun. Seperti ashabul kahfi, walaupun 300 sekian tahun tidur itu tidak dalam kalangan dosa. Walaupun kagak sholat puasa, kenapa? Tidur. Dan tidurnya benar, Pak. Tidur benar. Ya, kalau kita habis azan subuh itu kadang aneh, Pak. As-salatu khairum minan naum. Udah bangun tadinya, lagi dah. Masalahnya di situ. Kalau sebelumnya kagak bangun-bangun bener, walaupun ya azan sudah dikumandangkan nggak ada masalah. Kalau pas bangun kalau udah jam 7 nggak ada masalah. Tapi pas azan atau setelahnya kita bangun lalu kita lanjutin kagak bangun, kena kita taklif itu. Beban bukan. Jadi anil naim hatta yastaqil wa anil majnun hatta yafir. Orang gila sampai dia sadar kembali. Ya, termasuk orang yang lagi pingsan. Ya. Nah, jadi itu adalah hal-hal di mana seseorang oleh Allah dianggap keluar dari kecakapan ujian lalu kemudian tidak dianggap. Termasuk anak-anak ya. Hatta yahtalim sampai dia balik. Karena prabalik itu belum dianggap punya kecakapan, ahliyah belum. Iya. Nah karenanya Bapak sekalian, kadang saya kalau melihat ada keranda mayat yang diusung itu, kayak tegurannya itu kenceng di sini, Pak. Ya Allah, ini kalau saatnya saya di situ habislah peluang kebaikan. Walaupun baca sekedar alif lam mim yang per 1 huruf 10 jadi 30 itu, Pak, 1 jadi 10 langsung habis, Pak. Ya, sehingga waktu kita itu, waktu ini adalah modal besar untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pembenahan awalnya adalah amalan hati ini. Makanya rukun iman kita itu Allah dan akhirat harus diperkuat dulu sebenarnya. Makanya dakwah Rasulullah Allah dan akhirat itu dikuatkan 13 tahun fokus itu saja. Makanya ayat-ayat juz 30 itu Allah akhirat, Allah akhirat. Iya. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu ats-tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Itu yang selalu diingat, konsep tanggung jawab. Ya, karena kalau akhirat sudah tidak diimani, maka mohon maaf kagak ada masa depan sama sekali. Ya, kagak ada masa depan. Di masa depanlah kita akan mendapatkan rahmat dan keadilan Allah yang luar biasa. Hidup sebenarnya itu adalah akhirat. Ya, adapun hidup sekarang ini hanya sekedar pengantar. Ya. Nah, jadi yang ketiga, yang keempat, hubungan
dengan sesama manusia. Di sini target Islam bagaimana kita adil sepenuhnya kepada seluruh masyarakat. Adil, Pak. Apa itu adil? Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ya. Itu dalam aspek apa itu? Kehidupan sosial. Karena kapan ada kezaliman, maka di situ nanti tidak ada keamanan. Karena penyebab adanya kekacauan itu rata-rata ketidakadilan. Ya. Saya termasuk dalam hal timbangan, Pak, ukuran-ukuran pas kita jual beli itu. Makanya terkait akhirat juga. Misalnya gini, wailul lil mutaffifin. Coba kita baca bareng-bareng 1, 2, 3. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wailun, celakalah. Ya, ada yang menyatakan al-wail di situ naru jahannam, neraka jahannam di salah satu tafsir. Wailun lil mutaffifin, terhadap orang yang curang. Siapa mereka? Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Manakala dia beli dari orang lain, dia bilang jangan coba-coba kurangi timbangan maupun kiloan. Yastawfun istawfa, harus cukup. Wa idza kaluhum, giliran dia yang jualan menggunakan kiloan ataupun meteran ataupun ya timbangan, yukhsirun, dia ngurangin. Nah, coba lihat apa kaitannya dengan ayat. Ala yadhunnu ulaika, tidakkah orang yang curang itu sadar annahum mab'utsun, mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat dan ditanya kenapa engkau curang. Ya. Makanya dalam aspek keadilan harus ada takarannya. Harus ada takaran, harus ada standar. Nah, itulah namanya ilmiah, itu ada namanya empirisme. Apa itu empiris? Ada ukuran-ukurannya secara materialis. Sayang, imperialisme sekarang ini tidak memandang agama sama sekali. Sehingga siapapun tidak bisa terukur, ya. Versi ukuran-ukuran materialisme dianggap kagak ada ini. Padahal dalam konsep Islam bahwa Islam itu yu'minuna bil ghaib, malah inti ajarannya adalah yang gaib. Ya, yang gaib di sana yang dipakai bukan ukuran-ukuran materialis. Apa? Kepercayaan. Nah, ini Pak penting. Iman itu percaya, Pak. Iman percaya. Ya. Percaya apa? Percaya informasi. Informasi yang sekarang jadi Quran itu apa? Informasi langit. Dari Allah yang maha jujur, namanya mukmin. Mukmin itu musaddiq, ya, maha jujur, ya. Lalu diturunkan kepada manusia paling jujur, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah yang disebut apa? Khabar, berita. Ya. Jadi belum isinya dulu, tapi percaya sumber informasi dulu. Namanya khabar shadiq. Ya, informasi valid. Ya. Makanya sekarang gini, Pak. Apa sih bedanya Islam dengan perdukunan? Bedanya satu percaya pendukun, satu percaya nabi. Semuanya itu berita. Semuanya itu berita. Makanya dalam Islam berita itu nomor satu, Pak. Verifikasinya harus mutawatir misalnya, ya, harus sahih, harus apa? Valid, ya, nggak boleh dhaif, bahkan nggak boleh palsu maudhu. Karena itulah dasar keimanan kita. Makanya Quran, Pak, mutawatir. Gak ada ya tidak mutawatir Quran itu. Lafzan wa ma'na, lafaz maupun maknanya. Iya. Sekarang hadis Rasulullah SAW. Ya. Kata Rasulullah, man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa berbohong dengan atas nama saya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siap-siaplah menempati tempatnya di neraka, karena mengatasnamakan Rasulullah, ya, dengan sesuatu yang Rasulullah nggak katakan, itu pemalsuan. Pemalsuan, bahaya. Ya.
Nah, Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala ya, itu adil. Bahkan dalam hal ilmu pengetahuan, selama kita tidak adil terhadap objek, kagak ada ilmu, Pak. Kagak ada pengetahuan. Karena adil terhadap sesuatu itu artinya apa? Ilmu. Ya, ilmu. Makanya mitos tidak bisa melahirkan ilmu. Ya, tidak bisa melahirkan ilmu. Kenapa? Karena dia tidak mampu menyikapi objek kajian apa adanya. Ya. Itu keadilan dalam aspek ilmiah. Nah, sekarang ihsan apa? Ihsan adalah berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk. Kalau berbuat baik ke orang yang baik, ya adil, Pak. Belum ihsan itu, belum. Tetapi memaafkan orang yang berbuat jelek ke kita, nah itulah yang disebut ihsan, Pak. Ihsan. Sekarang kita baru adil. Kalau orang ngasih kita kasih. Tapi ngasih orang yang nggak pernah ngasih kita, berapa ngelakuin? Memulainya susah. Butuh ketulusan di situ. Ya. Jadi sekali lagi, ihsan kalau dalam ibadah, anta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau menyembah Allah seolah-olah melihatnya. Melihat di situ dalam kurung ketinggian harapan terhadap Allah sehingga seolah-olah Allah tampak setiap saat. Iya. Fa illam takun tarahu, kalau engkau tidak sampai ke level melihat Allah, maka fa'lam, ketahuilah, annahu yaraka, ketahuilah dengan penuh keyakinan Allah Maha melihatmu. Ini tahapan khauf, rasa takut. Rasa takut. Sehingga kita nggak bisa macam-macam, ya, keluar dari area adil dan ihsan jadi zalim, karena kita menyadari apa? Allah senantiasa mengawasi kita, namanya muraqabah. Ya, muraqabah. Ya. Nah, sekarang 5. Hubungan dengan alam semesta. Ya. Jadi apa hubungan kita misalnya dengan sistem yang ada di alam semesta, di matahari, bulan dan sekitar kita yang hukumnya itu pasti, Pak. Hukumnya pasti. Kenapa pasti? Mereka tidak dikasih hak untuk memilih mau atau tidak, ada. Allah sebutkan di akhir surah Al-Anbiya kalau nggak salah, inna aradnal amanati 'alas samawati wal ardh, sungguh kami pernah nawarkan amanah milih mau atau tidak ini, ya, kepada langit dan bumi, wal jibal, dan bahkan ke pegunungan, fa abaina ayyahmilnaha, mereka semua takut membawa beban milih ini. Maksud saya milih di sini, Pak, kayak matahari mau milih terbit atau tidak, silahkan, itu ibadah. Ya, karena kita ada 2 takdir. Pertama takdir kauni, ketetapan Allah terhadap alam semesta, di sana kun fayakun. Ya, nggak ada pilihan. Ada takdir syar'i, ketetapan syariat, di sini manusia bebas. Ketika Allah menyatakan aminu billah, berimanlah kepada Allah, tidak otomatis orang beriman. Tapi tergantung dia percaya atau enggak. Kalau dia percaya dia beriman, kalau enggak dia kafir. Dan inilah ujiannya, Pak. Terhadap takdir alam semesta, kalau kita kena misalnya banjir, maka cukup bersabar. Ya, hanya itu. Ya, ma'aradallahu minna, sabar. Ya. Makanya hadisnya, ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan kondisi orang beriman. Idza asabatu sarra'u syakar, kalau dia ditimpa kebaikan, misalnya cuaca yang baik, bahkan kemudian suasana begitu mendukung kerjaan, ya. Fadzalika khairul lahu, maka itu terbaik. Idza asabatu dharra, ketika dia ditimpa musibah, keburukan, sabar, dia akan bersabar. Iya, itu dengan alam. Iya. Adapun dengan masalah iman ini enggak. Ya, iman, ya, ibadah itu adalah usaha. Itu adalah pilihan. Maka mohon maaf, saya sering ngomong begini, Pak. Surga itu pilihan, neraka itu pun pilihan, bukan takdir. Ya, bukan takdir. Ya, surga pilihan, neraka pilihan. Makanya ya, surga itu halal, neraka itu haram. Ya itu aja. Ya, mau milih yang mana? Halal haram, ya, halal haram. Ya. Makanya di semua lini kehidupan itu halal haram berlaku. Ya, halal haram berlaku. Makanan ada halal. Istri ada halal enggak? Ada haram ada. Ya. Suami ada halal ada haram. Ya. Ya.
non muslim yang menikahi muslimah, ulaika yad'una ilan nar, mereka itu akan mengajak kalian ke neraka. Itu bahasa Allah di Quran. La tunkihul musyrikati hatta yu'minna, jangan pernah menikahi wanita musyrikah non muslim ya. Nah, bukan ahli kitab misalnya, mohon maaf ya, selain Yahudi dan Nasrani misalnya Hindu Buddha, walau ajabatkum, walaupun kecantikan dan kekayaannya itu mempesona. Wala amatul mu'minah, sungguh wanita mukminah ya, walaupun dia budak belian hitam tapi dia beriman, itu jauh tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf, ini Ustaz kok antum fundamentalis. Itu masalahnya bahasa Quran. Jadi istilah kafir, munafik, ya muslim, oh ini istilah sekarang dan masa depan. Mohon maaf, di sini ada nggak orang kafir sholat? Tidak ada. Untuk masalah kayak begini eksplosif kita nggak bisa tidak. Karena ini masalah terkait dengan akhirat. Di kuburan, apakah kuburan itu bebas muslim non muslim? Enggak, ada kuburan muslim, ada kuburan non muslim. Minimal satu tempat ada perbedaannya, ini non muslim, ini muslim. Ya. Kenapa? Karena ntar kita lewat assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya minal muslimin, salam sejahtera untuk kalian wahai ahli kubur. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, kami pun di dalamnya akan ikut sama kalian. Itu adabnya. Kalau ada non muslim di situ, ya kita. Ya, itu diantaranya. Ya, itu diantaranya. Jadi termasuk perumahan ini. Ya, banyak yang bilang Ustaz itu perumahan muslim eksklusif. Saya bilang salah ente, eksekutif. Kenapa eksekutif loh? Jangan komunis order. Iya, kita kesini ya karena murni rumahnya atau karena ada nuansa Islamnya? Islam itulah yang mempersatukan kita. Bahkan uhuwah Islam jauh lebih tinggi dibanding uhuwah nasabiyah, nasab. Iya, makanya kita bersaudara sebagai muslim jauh lebih tinggi dibanding bersaudara sebagai seorang saudara. Makanya coba lihat lebih dulu ketika dia bilang, ya mohon maaf ya, dia bilang, innabni min ahli, ya Allah, kan anak saya itu kan keluarga saya dan engkau sudah jamin keluarga akan selamat. Kata Allah, innahu laisa min ahli, keluarga yang saya janjikan bukan keluarga nasab, tetapi keluarga keimanan. Yang beriman main kau yang saya selamatkan. Tapi anakmu Kanaan sama istrimu yang gak beriman habis oleh itu, karena nggak masuk dalam list diselamatkan. Karena yang diselamatkan itu adalah saudara-saudara seiman. Ya, innahu amalun ghairu shalih, amalan yang nggak seperti kamu. Ya, dan akhirnya dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahtera. Nah, terkait eksplorasi ini, jadi kita diminta mempelajarinya. Apa maksudnya, Pak? Belajar alam semesta ilmu sains itu. Supaya bukti-bukti rububiyah Allah di alam semesta terbuka bahwa Allah Maha Kuasa. Ini terkait sama ini terhubung sama ini. Maka kalau ada yang bilang Islam tidak membahas seputar alam semesta, itu kebohongan besar. Ya, misalnya ketika kita berbicara begini, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, itu Yasin. Dzalika taqdirul azizil alim. Wasyamsu, matahari, tajri, berjalan bergerak, li mustaqarrin laha, di tempatnya. Dzalika taqdirul azizil alim, itu ketetapan Allah yang Maha Kokoh, Al-Alim, Maha Tahu. Yang disebut dari takdir kauni itu, ketetapan alam semesta. Dia la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar, enggak mungkin matahari nabrak bulan. Kullun fi falakin yasbahun, semuanya ada garis orbitnya dan lintasannya. Kecuali kalau Allah tetapkan hancur, baru ya kacau. Nih, di hari kiamat nanti. Nih. Nah, mungkin sebelum saya lanjutkan, nih ya. Nah, ini nanti menghubungkan Islam, akhirat, ya dua itu, Allah dan akhirat itu visi akhirat, ya. Yang kedua, adil, ya, ujian, eksplorasi, itu semua terkait dunia ini secara praktis. Ya, makanya bagaimana Allah Islam menghubungkan dunia dan akhirat, nah itu. Nah, rata-rata yang ada di sini bahas kalian ini. Ya. Ini adil dan ihsan ini masuk di dalam fikih Islam, fikih. Ya, rata-rata ini pembahasan fikih. Mulai dari aspek pribadi, mulai dari tohar, ya kita bersuci, lalu masuk nanti ke sholat, ya lalu ke zakat, puasa, ya lalu masuk ke fikul usra, masalah keluarga.
Ya. Jadi tadi sudah dikatakan ibadah pertama hati, ya rukun iman itu, lalu ibadah lisan yang pertama adalah syahadat, ya syahadu an la ilaha illallah syahadu anna muhammadar rasulullah, dan semua jenis zikir termasuk dakwah begini penjelasan dengan ini, ya itu semuanya adalah lidah. Lalu kemudian anggota tubuh wa a'malun bil arkan, apa itu? Sholat, puasa, zakat, dan seterusnya itu sampai masuk setelah keluarga, ntar ujung-ujungnya adalah fiqh daulah, masuk ke fikih negara. Jadi masuk semua juga. Iya. Jadi Islam membahas mulai dari aspek keimanan dan itu adalah basisnya, lalu ucapan, ya. Nah, saya kasih contoh misalnya taubat. Taubat itu penyesalan hati. Kerjanya hati itu orang menyesal. Lalu lisan apa kerjanya? Astagfirullah. Jadi astagfirullah itu khusus lisan. Ya. Lalu apa perbuatan tubuh? Meninggalkan semua keburukan, menggantinya dengan perbaikan. Nah, itu berikan. Ya. Lalu bahkan ada bukan sekedar ganti amalan, meninggalkan lokasi di sana maksiat banyak. Seperti kisah 100 orang yang membunuh lalu diarahkan ke sebuah tempat, itu namanya konsep hijrah di dalam Islam. Iya, dan itu perubahan. Ya, penyesalan disertai dengan perubahan, lalu dari perubahan itu menjadi perbaikan. Ya, dan taubat itu adalah awal keislaman, ya. Lalu kemudian taubat itu perbaikan terus menerus. Nah, tingkat perbaikan dan taubat ini mulai dari muslim, ya, mukmin hingga ke muhsin. Ya, hadisnya itu adalah bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata Umar bin Khattab, tatkala kami duduk-duduk ngumpul bersama Rasulullah, intala alaina rajul, tiba-tiba ada seseorang yang nongol nih, muncul. Ya, syadidu bayadi thiyab, pakainya putih banget. Syadidu sawadi sya'r, rambutnya hitam banget, la yura alaihi atharu safar. Kalau kami lihat enggak ada tanda-tanda orang ini baru dari jauh, enggak ada. Lalu fa'asnada rukbatayhi ala rukbatayhi, lalu duduk berhadapan dengan Rasulullah pakai ini. Ya, lalu kata dia, akhbirni anil Islam, ya Rasulullah, jelaskan kepada Islam itu apa. Kata Rasulullah, al-Islam an tasyhada an la ilaha illallah, kamu bersyahadat, wa tuqimus shalah, kau salat, wa tuqiz zakat, ya, tasum Ramadan, ya, dan seterusnya itu begini. Nah, kata dia, sadaqta, tepat. Heranlah orang-orang yang di samping Rasulullah itu, siapa nanya kok. Lalu dia bilang, akhirni anil iman, tolong jelaskan ke aku iman itu apa. Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Kata dia, sadaqta. Ya, lalu dia bilang, akhbirni anis sa'ah, tolong jelaskan ke aku hari kiamat itu gimana. Kata beliau, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ente yang nanya saya, ente dan anak sama-sama kagak tahu. Nah, mulailah kaget yang sahabat itu, loh, orang ini kenapa sih? Karena Rasulullah bilang ente sama saya, yang nanya maupun yang ditanya sama-sama kagak tahu. Ya. Kata orang itu, akhbirni an amaratiha, tolong tanda-tandanya aja. Lalu kata Rasulullah, antalidal amatu rabbataha, seorang ibu melahirkan tuannya. Antar li'ufatal uraja, engkau akan melihat al-ufa, orang-orang miskin yang tadinya beli sendal aja tidak bisa, al-urab sampai beli pakaian juga nggak bisa. Yatatawaluna fil bunyan, belakang sebelum hari kiamat mereka kaya semua, lalu berlomba-lomba bangun rumah tinggi. Ya, dan itu sudah mulai terjadi. Orang pada takut miskin, padahal hadis akhir zaman itu kaya-kaya orang terlalu takut miskin. Hadisnya bahwa di zaman itu akan tersebar harta, terutama ketika nanti Imam Mahdi datang, karena keadilan di sini. Ya, sekarang saya lihat sekarang yang disebut orang hebat itu bukan lagi karena misalnya keturunan, tapi siapa yang punya aset, siapa yang punya akses ke aset, itu yang disebut tuan gitu. Ya kan ya, karena itu fenomena akhir zaman. Iya, saya pikir ini pengantar ini. Ya, sekarang gini, Al-Fatihah membahas yang pertama. Ya, nah, kandungan surah Al-Fatihah. Pertama tauhid, itulah yang kita sebut tadi, billah, iman kepada Allah. Yang kedua hari kiamat, Maliki Yaumiddin, Allah penguasa hari kiamat. Ustaz, kok penguasa hari kiamat? Dunia gimana? Iya, Allah menguasai dunia juga, tapi prinsip Allah di dunia ini Rahman Rahim.
Allah lebih banyak mengampuni dan membiarkan dibanding mengadili seperti hari kiamat. Beda hukum. Ya jadi sini orang boleh berdosa, nanti kalau hari kiamat nggak ada yang bisa bergerak kecuali diizinkan oleh Allah langsung. Nah itu nanti di An-Naba itu. Ya, tentang hari kiamat. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Hari kiamat, hari di mana Ruh Jibril ya berbangkit, ya berdiri, wal malaikatu dan seluruh malaikat ya apa? La yatakallamuna, enggak ada yang bisa berbicara. Ketika di dunia ini bicara gratis, bahkan masuk kategori ibadah ya. Bebas aja Pak orang ngomong. Yang penting dia bertanggung jawab atas ucapannya itu. Dan dia punya alasan untuk itu. Makanya tadi konsepnya, makanya yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapapun merasa beriman Allah dan hari akhir, takar ngomonganmu. Faliyakul khairan, ngomong yang baik-baik saja. Kalau nggak bisa, ya diam, itu lebih selamat. Ya itu ya konsepnya dalam Islam ya. Jadi makanya ya kita diingatkan ma yalfidu min qaulin, tidak ada ucapan yang terucap dari lidah illa ladaihi raqibun atid, kecuali selalu tercatat oleh raqib dan atid. Ya. Kiraman katibin, ada malaikat khusus mencatat. Nah, sekarang ibadah. Nah, ibadah itu seperti tadi kita bilang, ibadah hati, ibadah lidah, ibadah tubuh. Nah, tiga ini itulah yang disebut iman. Al-imanu tasdiqun bil qalbi, membenarkan rukun iman dengan hati. Nah, itu nanti balik situ. Jadi ibadah dan iman itu sama, Pak. Wa iqrarun bil lisan, diucapkan dengan lidah. Nah, itulah ibadah lidah itu. Zikir dan seterusnya ibadah banyak banget di situ. Khotbah, ceramah, nasihat. Ya. Wa amalun bil arkan, mengamalkannya dengan anggota tubuh ini. Nah, itulah ibadah. Kalau praktiknya, kalau ibadah secara konsep gini. Ismun jami'. Ini kalau ada apa? Bapak tulis enak ditulis. Ya, tapi Bapak enggak apa-apa tulis aja di situ. Ismun jami', sebuah istilah yang merangkum likulli ma yuhibbuhullah wa yarda, semua yang dicintai dan diridhoi Allah. Minal aqwal, ucapan, wal af'al, perbuatan, al-zahirah wal batinah, lahir dan batin. Nah, itu Pak konsepnya. Nah, ya. Jadi saya ulang, ismun jami', sebuah istilah ya, yang merangkum kullu ma yuhibbullah wa yarda, semua yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Minal aqwal, ucapan, wal af'al, maupun perbuatan, al-zahirah dan batinah. Nah, itu Pak konsep yang disebut ibadah. Makanya yang disebut ibadah itu kita harus pastikan Allah ridha, Allah cinta. Bahkan kapan Allah kagak ridha itu pasti kemaksiatan. Wala yarda li ibadihi al-kufr, Allah enggak ridha kekafiran. Ya, kalau ada bilang gini, wallahu yuhibbul muhsinin, sungguh Allah mencintai orang muhsin. Nah, itu berarti ibadah. Ya, wallahu yuhibbul muttaqin, Allah mencintai orang bertakwa. Wallahu ma'as sabirin, Allah bersama orang sabar. Ya, semua itu ibadah semua. Ya. Nah, itu ibadah. Nanti di saatnya saya jelaskan lebih detail isti'anah, yaitu meminta bantuan Allah. Apa bantuannya di situ? Yaitu pertama dan paling utama bantuannya agar kita dapat hidayah. Dapat hidayah. Karena mohon maaf, kalau kita kehilangan hidayah, kita kehilangan kehidupan. Karena hidup seperti saya bilang di pekan sebelumnya, bukan sekedar hidup secara biologis, yaitu menyatunya roh dan badan, bukan. Tetapi menyatunya hati dengan iman. Itu ya, hidup di dalam Islam itu. Ketika hati ini beriman, itu baru namanya hidup. Tapi kalau hidup doang secara biologis, lalu nggak ada iman di sini, mohon maaf, nggak ada yang nambah setiap hasil kecuali dosa dan maksiat. Iya, itu bahayanya. Makanya coba bandingkan ketika kita habis makan, Pak, kita baca doa Pak. Habis makan, Alhamdulillahilladzi at'amani hadza, ya, wa ja'alani muslimin. Ya, alhamdulillah, ya. Segala puji bagi Allah, ya, yang memberikan kami makan ini. Setelah makan itu ada wajah lagi muslimin, sekaligus menjadikan aku muslim. Muslim itu akhirat. Karena kapan kita makan doang nggak ada Islamnya, Allah katakan di Quran, ya kuluna wa yatamatta'una, mereka makan bersenang-senang dengan kuliner,
wan naru maswal lahum, mereka kagak sadar neraka menunggunya. Nah, itu bahaya jemaah kalau tanpa ada iman. Ya, bahkan hidup tanpa iman, ya, maka itu namanya istidraj. Ya, yaitu Allah ulur, ya. Nauzubillah, ada yang diulur kencang sampai menjadi pemimpin kekafiran. Ya. Allah katakan gitu. Waj'alnahum a'immatan yad'una ilan nar. Kami jadikan mereka pemimpin menuju neraka. Itu bahayanya. Contohnya preman-preman yang menguasai pasar, termasuk Israel yang mengorbankan Palestina. Allah biarkan mereka zalim sama orang soleh. Padahal kata Allah, ya, bima yarwihi an rabbih, ya, Rasulullah, sungguh hancurnya alam semesta ini ahwanu indallah, jauh lebih rendah di sisi Allah daripada meninggalnya seorang muslim tanpa alasan yang benar. Kenapa? La ilaha illallah yang ada di hati manusia itu 10 kali lipat minimal nilainya dibanding apapun. Ya. Makanya Ali bin Abi Thalib suatu saat di perang mau membunuh seseorang, tiba-tiba dia menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia tarik. Lalu dia mikir, orang ini benar apa cuma mau menyelamatkan nyawanya? Lalu dia berkesimpulan orang ini bersyahadat hanya mau menyelamatkan nyawanya. Dilanjutkan, Pak, mati. Ternyata informasi itu sampai ke Rasulullah SAW lewat malaikat bahwa dia membunuh sembarangan, padahal orang belum bersyahadat. Maka dipanggil Rasulullah, ya Ali, ya, kenapa engkau membunuh seseorang sudah bersyahadat? Kata dia, ya Rasulullah, dia bersyahadat supaya selamat. Nah, kata Rasulullah, engkau buka hatinya sehingga engkau tahu bahwa dia melakukan itu hanya karena untuk selamat. Enggak ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, wahai Ali, engkau ngomong apa amalah ilaha illallah di hari kiamat di hati orang itu? Ngomong apa itu? Ya, mungkin ada pertanyaan, Ustaz, memang muslim itu kapan halal darahnya? La yahillu damin mri'in illa salah. Kata Rasulullah, tidak bakalan halal darah seorang muslim kecuali dengan misalnya 3 sebab. Yang pertama, as-sayyibuz zani, yaitu orang yang sudah menikah tapi berzina, lalu dijilid, ditanam, lalu dilempar dengan batu sampai meninggal. Nah, itu halal. Kenapa dibilang? Ya, juga adalah kisas, orang lain membunuh orang lain tanpa alasan, lalu dia dibunuh juga, kisas namanya, itu halal. Lalu kemudian at-tariku lidinihi, meninggalkan agamanya, al-mufariqu lil jamaah, murtad. Ya, orang murtad hukumnya kalau Islam yang mengatur, ya, menirtad dan dini fakturu, siapapun murtad meninggalkan Islam di saat Islam di sekitarnya berkembang, maka bunuhlah dia. Ya, nah, sebelum kita tutup, mencari dan meminta hidayah, nanti akan kita ceritakan tingkatan hidayah, menghindari penyimpangan, yaitu apa? Ya, ilmu tanpa amal, amal tanpa ilmu, itu penyimpangan yang di Nasrani. Ya, cukup. Hari pekan depan misalnya kita bahas keutamaan surah Al-Fatihah insyaallah. Ya, mungkin nanti ada tanya jawab, ya, terserah, ya, dipersilahkan nanti kali ya di sholat. Adani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.